Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri, BP 2010-2210-15. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama dari mata kuliah penyusunan rencana bisnis tentang peluang usaha yang berfokus pada usaha tani. Usaha tani yang saya pilih untuk dijadikan peluang usaha adalah tanaman rempah. Tanaman rempah merupakan bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bumbu, penguat cita rasa, pengharum, dan pengawet makanan yang digunakan secara terbatas. Pengertian ini saya ambil dari FAO tahun 2005. Untuk jenis tanaman rempah ini, ada rempah-rempah yang dimanfaatkan pada bagian tertentu. Yang contohnya, jika dimanfaatkan pada bijinya, ada biji adas, jinten, ketumbar, dan dimanfaatkan rimpangnya seperti tanaman jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, dan kapulaga. Sedangkan untuk pemanfaatan daunnya yaitu ada daun jeruk, salam, seledri, dan daun pandan. Untuk poin pertama, menentukan beberapa peluang usaha yang akan dikembangkan, baik peluang usaha kelompok maupun peluang usaha individu, dan jelaskan dari mana sumber yang didapatkan. Untuk saya sendiri, peluang usaha tani yang ingin saya pilih adalah tanaman rempah, di mana ada beberapa peluang budidaya tanaman yang mencuri perhatian saya, yaitu rempah ini peluangnya sangat luas, dan saya memilih beberapa komoditi rempah yang unggulan. Untuk peluang usaha tani, peluang usaha tani tanaman rempah yang ingin saya kembangkan secara individu adalah jahe dan kunyit. Alasannya karena jahe dan kunyit ini dapat dipanen 5-8 bulan dan perawatannya lebih mudah, serta modal yang dipakai juga tidak terlalu besar. Untuk peluang usaha tani tanaman rempah yang ingin saya kembangkan secara kelompok adalah kayu manis dan cengkeh. Alasan saya memilih komoditi ini adalah kayu manis dan cengkeh dapat dipanen sekitar 5-12 tahun yang membutuhkan perawatan yang intensif dan modal yang cukup besar. Jadi, kayu manis dan cengkeh ini saya manfaatkan untuk usaha kelompok di mana nantinya orang-orang yang bergabung stakeholder yang lebih banyak. Lalu sumber ide yang saya dapatkan itu ada dari berita kontan.co.id, yaitu tentang ekspor jahe yang meningkat hampir 20%. Nah, ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk jahe merah. Lalu untuk yang kunyit, saya mendapat ide dari YouTube channel Young Entrepreneur, di mana kunyit ini sangat memiliki peluang yang besar dan kunyit ini mudah untuk dibudidayakan. Lalu untuk kayu manis, itu saya mendapat berita dari Republika karena ekspor dari kayu manis ini sangat besar ke Thailand. Lalu ada untuk cengkeh, saya mendapat dari Tribun Ambon, di mana cengkeh ini diekspor ke Australia dan Afrika, sehingga untuk jalur pemasaran internasionalnya itu sudah sangat luas. Lalu poin kedua yaitu memberikan argumentasi untuk peluang usaha-usaha yang telah dipilih. Usaha tanaman rempah memiliki peluang yang sangat luas dan bisnis yang menjanjikan. Letak geografis, topografi di Indonesia ini sangat cocok dan mendukung pembudidayaan tanaman rempah. Sehingga hal tersebut akan membuat tingkat permintaan akan rempah, obat-obatan herbal, dan bumbu masakan tinggi yang dapat mendorong bisnis usaha tanaman obat-obatan dan rempah lebih mudah berkembang. Lalu untuk peluang usaha dari budidaya jahe merah ini ada beberapa yang akan saya bahas, yaitu pertama itu jahe merah ini memiliki tingkat permintaan yang tinggi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jahe merah ini masih menjadi kebutuhan pokok sehingga masih banyak peminatnya. Lalu tanaman jahe merah ini adalah jenis tanaman yang mudah tumbuh. Nilai ekonomis di pasaran masih menguntungkan, apalagi jika hasil panen jahe ini diolah ke produk turunannya, seperti sari jahe dan serbuk jahe.
Lalu yang selanjutnya, modal yang diperlukan untuk usaha ini cukup murah dan kecil. Selanjutnya ada peluang usaha budidaya kunyit. Nah, kunyit ini banyak dibutuhkan terutama sebagai bahan rempah dan obat-obatan. Sehingga ketika kita memilih eh, usaha tani ini komoditi yang kita hasilkan dari menanam budidaya kunyit ini akan laku di pasaran. Lalu kunyit ini tanamannya mudah dibudidayakan dan perawatannya juga mudah. Lalu hasil tanaman kunyit ini sangat banyak, yakni mencapai 30 ton tiap hektarnya. Lalu peluang usaha budidaya kayu manis. Nah, kayu manis ini banyak dihasilkan di daerah Sumbar, sehingga varietas akan kayu manis akan lebih baik dan beragam. Lalu permintaan dan peluang pasar internasionalnya itu terbuka lebar. Lalu harga jualnya juga tinggi. Untuk peluang budidaya cengkeh, topografi dan iklim sesuai dengan di daerah Indonesia. Menjadi bahan baku untuk pengobatan sehingga banyak permintaan akan cengkeh. Lalu nilai ekonomisnya sangat tinggi dan permintaan yang tinggi di pasar lokal maupun internasional. Lalu poin ketiga, memilih usaha yang dikembangkan untuk usaha kelompok dan usaha individu atau perorangan. Gunakan kriteria yang menjadi ukuran dan memilih usaha dengan menggunakan skala Likert. Untuk nilai skala Likert, saya menggunakan rentang nilai 5 sampai 1 di mana keterangannya ada 5 sangat setuju, 4 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 2 tidak setuju dan 1 sangat tidak setuju. Di sini kita membandingkan usaha tani rempah individu ada kunyit dengan jahe merah dan usaha rempah kelompok cengkeh dengan kayu manis. Ya, skala Likert untuk usaha tani individu di mana saya sudah membuat pertanyaan-pertanyaan untuk perbandingan jahe merah dan kunyit. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu usaha tani ini memenuhi tingkat permintaan yang tinggi di pasar. Untuk jahe merah, saya setuju, dan kunyit juga setuju. Karena tingkat permintaan akan rempah-rempah, terutama pada jahe merah dan kunyit ini sangat tinggi. Karena sebagai bahan baku untuk obat-obatan dan juga untuk kunyit untuk kecantikan juga, dan jahe merah ini biasa untuk wedang jahe, untuk obat-obatan masuk angin. Jadi tingkat permintaannya itu masih tinggi di pasaran. Lalu yang kedua yaitu usaha tani ini nilai jualnya tinggi. Untuk jahe merah saya setuju karena jahe merah ini nilai ekonomisnya itu 20 sampai 25.000 per kilo. Kalau kunyit saya tidak setuju karena kunyit lebih murah harganya dibandingkan jahe merah. Petani mampu beradaptasi di segala situasi ekonomi. Untuk jahe merah saya sangat setuju dan kunyit saya setuju. Jahe merah saya sangat setuju karena alasan dari sekarang ini, karena pasca pandemi segala sesuatu dikaitkan dengan penggunaan obat-obatan herbal, dan yang paling banyak itu adalah jahe merah untuk menghangatkan tubuh, untuk mengobati sakit tenggorokan. Konsumen lari ke jahe merah untuk mengatasi keluhan-keluhan COVID-19 tersebut dengan jahe merah. Sedangkan kunyit untuk saat ini hanya untuk bahan makanan saja. Lalu ada yang keempat, bisnis atau usaha tidak bersifat musiman atau hanya di waktu tertentu saja. Untuk jahe merah dan kunyit saya sangat setuju karena jahe merah dan kunyit ini termasuk komoditi pertanian yang tidak bergantung kepada yang sedang tren saja, karena jahe merah dan kunyit ini merupakan kebutuhan yang dikonsumsi dan dibutuhkan manusia. Lalu budidaya tidak rumit. Untuk jahe merah dan kunyit saya beri nilai setuju. Untuk total nilainya itu di jahe merah mendapat 22 poin dan kunyit 19 poin. Lalu untuk
kriteria usaha tani kelompok sudah saya urutkan pertanyaannya. Mulai yang pertama yaitu usaha tani memenuhi tingkat permintaan di tingkat pasar lokal dan internasional. Untuk kayu manis saya setuju dan cengkeh saya sangat setuju karena untuk permintaan lokal dan internasional cengkeh lebih unggul dan cengkeh ini merupakan salah satu komoditi unggulan Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Lalu yang kedua, usaha ini memiliki nilai jual yang tinggi. Untuk kayu manis saya ragu-ragu dan cengkeh saya sangat setuju. Untuk kayu manis sendiri, harga jualnya itu sekitar 70.000 per kilo. Bisa saja sekarang kayu manis ini agak menurun dan cengkeh ini memiliki nilai atau harga ekonomi sebesar 140 sampai 150.000 per kilo. Lalu, usaha tani mampu beradaptasi di segala situasi ekonomi. Untuk kayu manis sangat setuju dan cengkeh sangat setuju. Karena kayu manis dan cengkeh ini merupakan komoditi pertanian. Kayu manis dan cengkeh ini tidak bergantung pada situasi ekonomi apapun karena mereka sangat dibutuhkan untuk kebutuhan manusia. Yang keempat yaitu penanganan pasca panen lebih sederhana dan ringkas. Untuk kayu manis sendiri saya beri nilai ragu-ragu dan cengkeh saya beri nilai setuju. Karena untuk kayu manis sendiri penanganan pasca panennya itu cukup sulit untuk memotong dari pohonnya. Untuk cengkeh sendiri pasca panennya itu lebih ringkas dan lebih mudah dan juga sederhana. Untuk yang kelima, masa panen lebih cepat. Untuk kayu manis ini saya beri nilai ragu-ragu dan cengkeh saya beri nilai sangat setuju. Karena masa panen dari kayu manis ini sekitar 8 sampai 12 tahun. Kalau misalnya cengkeh itu 4 sampai 6 tahun. Jadi saya beri nilai ragu-ragu untuk kayu manis dan cengkeh sangat setuju. Untuk perolehan nilai, kayu manis 18 dan cengkeh 24. Lalu kesimpulannya adalah dari hasil skala Likert dapat ditentukan peluang usaha tani rempah yang akan dikembangkan secara individu adalah jahe merah dan kelompok adalah cengkeh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.